Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada program kesayangan kita, kajian ilmu hadis bersama saya Hanifah MLCMA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai al-hadits al-hasan. Jadi kalau sebelumnya lagi al-hadits sahih. Jadi kita sudah masuk di pembahasan tentang klasifikasi hadis, pembagian hadis dari sisi diterima atau tidaknya, makbul, mardud, atau min haitsul qabul warad, diterima atau tidaknya. Dua jenis hadis yang diterima, yaitu hadis sahih dan hadis sahih itu tidak semuanya berada pada satu level. Begitu juga hadis hasan. Pada kali ini kita akan membahas tentang hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Hadis dhaif itu secara bahasa, dhaif itu artinya lemah. Ya, kan lawannya sahih. Sahih itu kan sehat. Kalau orang sehat relatif kuat. Ya, salim. Lawannya dhaif. Dhaif itu lemah. Dan maknanya, definisinya, ta'arifnya secara terminologi adalah al-hadis yang tidak mencukupi syarat hadis makbul, baik itu sahih ataupun hasan. Jadi untuk mengetahui hadis ini dhaif atau tidak, ya kita harus faham benar, ya, hafal betul syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih apa? Ya definisi hadis sahih itu sendiri. Sanadnya bersambung, muttasil, periwayatnya adil, ya, yulazim, konsisten ketakwaannya, ya, mulazamanut taqwa, wal muru'ah, menjaga marwahnya, ya kan? Marwah itu kan relatif, berubah dengan berubahnya tempat, zaman, ya, atau suatu kebudayaan. Kemudian dhabit, hafalannya bagaimana? Mutqan atau tidak mutqan? Kalau mutqan berarti 100% kuat hafalannya. Kurang sedikit masih bisa diterima, hadisnya hasan. Tapi kalau udah di bawah hafalan hadis hasan, periwayat hadis hasan, maka dhaif. Jadi kalau tadi muttasil, kalau nggak bersambung, kita ketemu sanad suatu hadis tapi nggak bersambung. Antara guru dengan murid ini nggak sezaman, ya. Si murid ini dia ada nih sekarang. Gurunya udah meninggal 10 tahun sebelum dia lahir. Tapi kok bisa dia bilang akhbaroni fulan? Si fulan meriwayatkan kepadaku. Padahal si fulan itu, gurunya itu udah meninggal sebelum dia lahir. Ya kan nggak mungkin bertemu. Berarti dia bohong. Atau ada orang di antara mereka berdua ini yang dia gugurkan. Nggak disebutkannya namanya. Nah ini dhaif. Ya, berarti nggak muttasil, munqati', terputus. Nah, nanti kita akan bercerita tentang macam-macam hadis yang sanadnya itu terputus. Yang untuk hadis sanad terputus saja pun ada beberapa macam. Ya, ada pembagiannya. Tidak muttasil, tidak adil, fasik, ya, tukang minum, periwayat hadis tapi tukang minum, atau pembohong, yang nggak bisa diterima, dhaif. Bahkan kalau pembohong terbukti memang pembohong, berarti hadisnya itu maudhu', ya, palsu. Karena kalau periwayat yang pembohong, dia akan mengarang hadis, membuat-buat hadis maudhu', atau dia muttaham bil kadzib, meskipun dia tidak berbohong, tidak mengarang berdusta atas nama Rasulullah SAW, tapi dalam pergaulannya sehari-hari dia pernah berbohong, meskipun nggak jadi kebiasaan dia. Jadi ini hati-hati. Jadi untuk menjadi periwayat hadis itu tidak mudah. Itu misalnya. Atau dia fasik, ya, fasik itu banyak. Kemudian hafalannya bermasalah, banyak salahnya, ya. Kalau kita
umpamakan 100%, dia hafalannya yang kuat itu cuma 40%. Itu kan bermasalah. Ya, kalau di kelas waktu kita belajar itu kan bermasalah. Yaitu C atau D itu hafalannya. Kalau B masih lumayan. Ya, A atau A+ itu bagus. Nah, kemudian ada syudzuz. Ya, kalau di satu kelas itu dia sebenarnya nggak begitu bermasalah hafalannya atau perilakunya lumayan bagus. Tapi ketika dia meriwayatkan hadisnya, dia selalu bertentangan dengan teman-temannya yang juga bagus hafalannya, bagus perilakunya. Nah, sehingga dia jadi dhaif nih ketika ini terjadi. Nah, itu dhaif. Kemudian ada illah, ada cacatnya. Kelihatannya tidak ada, tapi ketika dicek oleh umpama dokternya, kalau dalam ilmu hadisnya ada tabibul hadis, ya kan? Ya, umpama dokter yang mengecek kesehatan seseorang pasien, dilihatnya, oh ini kamu ada penyakit tertentu. Orang lain melihatnya dia sehat. Nah, begitu ya dalam ilmu hadis ada beberapa imam, dan gak semua ulama hadis mengetahui cacat-cacat ini karena tersembunyi. Nah, ketika terbukti bahwasanya ini hadis ini terpapar suatu virus ini, cacat yang tersembunyi ini, maka ini hadis dhaif. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran mengenai apa sih itu hadis dhaif. Makanya dari sini lahirlah beberapa macam-macam hadis dhaif. Bahkan di kitab-kitab ilmu hadis itu ada yang menyebutkan 360 sekian. Ada yang lebih lagi 500 sekian. Tapi kita kan nggak mungkin membahas itu. Ya, pembahasan kita secara umum sampai nanti mungkin 10 atau 15 pembahasan setelah pembahasan ini, itu kita udah membahas tentang hadis dhaif saja. Maka sengaja kita akhirkan, kita pilih beberapa pembahasan hadis dhaif yang memang sering dipilih oleh juga di instansi-instansi pendidikan, ya, dimanapun mengenai hadis dhaif itu. Ya, itu. Kemudian kita ambil satu misal hadis dhaif. Ya. Setelah kita mengetahui tentunya sumber hadis dhaif ini di mana aja, misal hadis dhaif. Jadi ada hadis dhaif yang kita ambil satu aja dari Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi punya kitab namanya Jami'ut Tirmidzi. Orang mengenalnya dengan Sunan At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin." Nah, ini hadis indah kedengarannya. Dan bahkan memang kebanyakan hadis-hadis dhaif, apalagi yang dhaifnya itu dha'fun syadid, ya, kuat dha'funnya itu, dhaif jiddan, sangat lemah, apalagi palsu. Biasanya membuat orang tertarik memang, ya, banyak membuat orang tertarik untuk mendengarkannya karena menarik emosional orang, apalagi orang-orang yang baper, ya, suka. Inna likulli syai'in qalban. Setiap orang, segala sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan hati Al-Quran itu surah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat. Jadi setiap sesuatu ada hatinya, ya, ada pusatnya, dan pusat Al-Quran itu adalah surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan memberikan kepadanya ganjaran, ya. Ganjarannya bagaimana? Ganjaran membaca Al-Quran 10 kali. Jadi ini kurang lebih mirip kalau kita tahu hadis sahih yang memotivasi kita untuk membaca suratul Al-Ikhlas, ya, untuk membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran, itu sahih, nggak bermasalah. Tapi di sini ada indikasi, memang indikasi kelemahan atau indikasi dhaaf pada hadis ini, meskipun diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bahkan Imam Tirmidzi memang tidak berkomitmen untuk memasukkan semua hadis sahih di dalam kitabnya ini, Jami' Tirmidzi. Ya, tidak ada niat itu. Ya, tidak ada tujuan beliau untuk seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim, konsisten dengan hadis-hadis sahih. Oleh karena itu, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Ajluni mengomentari hadis ini, bahwasanya hadis ini katanya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, At-Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik, bahwasanya Imam Tirmidzi mengomentari sendiri hadis ini, katanya gharib. Gharib itu aneh. Ya. Gharib itu aneh, atau gharib itu
Bisa juga dengan makna lain, ya. Kita udah bahas sebelumnya. Hanya satu periwayat yang meriwayatkan ini, nggak ada periwayat lain. Berasal dari satu jalur saja. Kenapa? Karena di dalam sanad hadis ini ada seorang periwayat hadis yang bernama Harun bin Muhammad. Dia ini nggak dikenal. Siapa ini Harun bin Muhammad? Kita cek di buku-buku biografi para periwayat hadis, nggak ketemu yang namanya Harun bin Muhammad. Ya. Siapa orangnya aja pun kita nggak tahu. Apalagi bagaimana kondisinya. Dia ini jujur atau tidak, ya. Soleh atau fasik, ya. Bagaimana hafalannya nggak tahu sama sekali. Tapi nama ini tercantum di sanad itu, sanad hadis Yasin itu tadi. Baiklah, kita mau berandai-andai, mungkin nggak dia ini thiqah, diterima hadisnya, jujur, perfect lah gitu. Ya terlalu jauh juga, ya kan, terlalu husnuzon namanya. Tapi mungkin nggak dia ini, kalau kita mau lebih rendah lagi, kita berandai-andai dia ini pengarang hadis, pendusta, berbohong atas nama Rasulullah. Terlalu jauh juga. Jadi para ulama di sini termasuk Imam Tirmidzi sendiri mengambil jalan tengah. Udahlah, kita anggap saja dia ini dhaif. Sehingga hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Jadi ada namanya husnuzon dalam hal ini. Jadi husnuzon itu bukan masuk pada kita ketika berinteraksi dengan sesama manusia juga, tapi juga dalam memahami teks-teks Al-Qur'anil Karim dan sunnah Rasulullah, apalagi yang berkaitan dengan sanad. Ya. Mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif kita akan bahas pada pembahasan berikutnya insyaallah, ya. Jadi ini pembahasan singkat mengenai pengenalan apa itu hadis dhaif. Banyak pembagian-pembagiannya, juga pembagian-pembagian lainnya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya mensahihkan hadis, menghasankan hadis, mendhaifkan hadis itu adalah ijtihad. Ya, oleh karena itu terjadi perbedaan ulama, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menilai status suatu hadis. Selagi itu yang melakukan mereka para ahli ijtihad, maka itu adalah hal-hal yang sah-sah saja, meskipun kita setiap masing-masing kita harus memiliki komitmen tertentu untuk berpihak kemana, kan seperti itu. Tanpa menganggap ijtihad yang lain itu gugur atau nol, tidak ada sama sekali, selagi itu dilakukan dengan memenuhi prosedurnya yang tepat dan sah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.